Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petang ini kita semuanya bersama, tak dilihat mau suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku Sunda, suku Banjar, suku Makassar, semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, FPI, Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah, 10-nya ini sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Betul? Tunjukkan saya ormas mazhab yang mengatakan sholat sunat cukup tarik nafas, sholat subuh tidak wajib. As-salatu khairum minan naum. Allah, Allah, Allah. Selesai. Tunjukkan saya mana mazhabnya. Ada Pak Ustaz? Kalau ada, tangkap sekarang. Aliran sesat itu. Kenapa? Karena sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti solat berjamaah ke masjid. Saya tidak lagi gurui tentang ceramah solat jamaah di masjid, karena masjid sudah melimpah ruah. Itu drone ngambil foto tadi, ambil semua foto, tunjukkan ke semesta alam, begini orang Loksmawe solat asar. Buat pertanyaan di bawah foto, selalu dia bertanya, what do you think? Apa yang sedang engkau pikirkan? Selalu dia tanya, apa yang sedang? Saya kalau ditanya selalu gitu, saya balik, kau mikir apa sekarang? Apa yang sedang kau pikirkan? Kata Facebook, buat situ gambar. Apa yang kau sedang pikirkan tentang gambar ini? A. Idul Fitri. A. Idul Adha. A. Mereka akan pasti banyak jawab, ini pasti Idul Adha. Kenapa ramai? Karena habis ini ada pembagian kupon daging kurban. Mereka tak tahu rupanya orang Loksmawe kalau sudah pengajian beginilah ramai rupanya. Sampai 3 baris pengawal. Pertama dari FPI, kedua para pemuda hijrah, ketiga bapak-bapak dari kepolisian. Saya pun heran, kenapa seketat ini? Sekarang baru saya tahu jawabannya, untuk menjaga ustadz dari mak-mak garis keras yang sudah siap menyerang dengan foto selfie-nya. Semuanya dapat amal soleh insyaallah. Setiap langkah ibu bapak datang kemari, 1 langkah menghapus derajat, 1 langkah menghapus dosa, 2 langkah mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Yang sakit disembuhkan Allah dari penyakitnya. Yang belum ketemu jodoh didekatkan dapatnya perempuan baik soleh solehah. Yang belum punya anak diberi Allah anak yang soleh solehah. Yang sakit narkoba ditangkap TNN. Yang belum punya istri dapat istri solehah. Yang sudah menikah, menikah sekali lagi. Istri pertamanya meninggal, ibu mau marah aja. Nah, makanya setiap majelis itu ada doa. Ustadz nanti ceramahnya mulai jam 5 sampai jam 6, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Jangan tambah botolnya lagi. Artinya memang habis ini kami akan menuju Biren. Dari Biren akan lanjut lagi ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh akan lanjut lagi ke Medan. Dari Medan akan lanjut lagi ke Tapanuli Selatan. Terus berhentinya di mana Pak Ustadz? Waktu malaikat maut datang, barulah berhenti. Jadi kalau ada yang nanya, kita ini kapan? Ini pentas dunia. Ini dunia. Semua yang naik ke atas ini pasti turun ke bawah. Betul? Protokol naik, assalamualaikum, turun, selesai. Ustadz Fadil Rahmi naik, turun, selesai. Penyerahan cenderamata naik, turun. Penyerahan rencong naik, turun. Ustadz Somad naik, turun. Tidak ada yang bertahan di atas ini selamanya. Betul? Yang kekal abadi hanya satu, amal soleh, bukan somat. Tadi saya baru berziarah ke makam
Al-Malikus Saleh. Bahasa Arabnya Al-Malikus Saleh. Al-Malik, raja. As-Saleh, raja yang saleh. Tertulis di batu nisannya Al-Malikus Saleh, raja yang saleh. Meninggal sudah tahun berapa? Pokoknya lama udah. Kami hitung-hitung tadi 200 tahun sesudah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi meninggal 676 Hijrah. 200 tahun setelah itu 678 800 sekian. Lebih tua Al-Malikus Saleh daripada Imam As-Suyuti. As-Suyuti 911. Lebih tua Al-Malikus Saleh daripada Wali Songo. Wali Songo abad ke-14. Al-Malikus Saleh jauh lebih tua. Oleh sebab itu meninggal sudah, istananya hancur, tinggal pondasi batu bata. Anak istri keturunannya kita pun tak kenal. Saya tanya tadi, ada keturunan Al-Malikus Saleh? Kami tak tahu Pak Ustaz. Anak istri hilang, harta benda melayang, tapi satu yang dikenang orang, apa dia? Dia adalah seorang raja yang saleh. Mudah-mudahan kita diberikan Allah penguasa-penguasa yang saleh, insyaallah. Andai tak ada penguasa yang saleh, jangan sedih. Anak-anak bapak ibu tetap akan menjadi calon bupati yang saleh, calon wali kata yang saleh, calon ibu-ibu dharma wanita yang salihah. Kenapa? Karena jilbabnya panjang. Ini sudah dikasih tembok. Begini rupanya pengajian di Lok Semawe, Aceh. Kenapa? Negeri Islam, pakai aturan Islam, tak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Ini untuk perempuan semua, ini untuk laki-laki semua, ini berjilbab semua. Kok ada yang tak berjilbab di belakang? Rupanya laki-laki yang tak diterima oleh laki-laki. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah ibunya berjilbab panjang, insya Allah anaknya juga ikut ibunya. Tuh anak kecil paling umur 5, 6, 7 tahun pakai jilbab panjang, jilbab merah. Kenapa jilbabnya panjang? Karena ibunya berjilbab panjang. Betul? Kalau guru, kalau guru kencing berlari, maka murid kencing maraton. Karena murid pasti ikut guru. Sebelum masuk ke TK, sebelum masuk ke PAUD, sebelum masuk ke BUUD, sebelum masuk ke SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum S1, S2, S3, S-Cendol, S-Doger, Al-Madrasatul Ula, sekolah kita yang pertama adalah ibu. Saya sudah jumpa dengan Pak Danrem, Komandan Korem 4 kali. Pertama Langsa, kedua Aceh Tamiang, ketiga Universitas Malikus Saleh, keempat nih PDI. Padahal kalau mau bisa saja Pak Danrem punya alasan. Seringkali kita kalau ceramah selalu yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Danrem atau yang mewakili, yang terhormat Pak Danlanal atau yang mewakili, yang lebih parahnya lagi yang terhormat Pak anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Sudah dia wakil, diwakili pula nih. Parah itu. Alhamdulillah, ternyata di sini tak ada main wakil-wakil. Berapa kali pun tetap berjumpa, bertatap muka. Mereka datang bukan karena Ustadz Somadnya, bukan karena orangnya, tapi karena pahala yang dijanjikan Nabi. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang datang dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan dapat pahala jihad fi sabilillah. Walaupun tidak pernah perang di Palestina melawan Israel, walaupun tak perang seperti Jenderal Sudirman melawan Belanda, tapi dapat pahala jihad. Siapa itu? Yang datang ke majelis ini, pulang dari sini dapat pahala jihad semua, insyaallah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka siapa yang mau dapat pahala tak putus, jangan pulang. Tapi selama perginya itu ngaji. Nah, jangan dari sini nanti sampai maghrib, bang, kata istri, abang di mana? Masih ngaji lagi. Rupanya kelepak telak 6. Yang dikirimnya foto sama ustaz.
Banyak juga orang minta foto sama saya sampai 2-3 kali. Tegak sekali Ustaz, duduk sekali Ustaz, backgroundnya ini sekali. Rupanya kalau ditanya, bini sedang di mana bang? Sama Ustaznya, ini fotonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebersamaan kita ini harus dijaga. Kalau tidak akan dirusak oleh siapa? Yang merusak pertama adalah hoax. Sekarang payah orang membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Watawasau bil hak. Sekarang dirubah orang watawasau bil hoax. Saling tukar menukar berita hoax. Siapa yang menemani istrinya belanja ke mall dapat pahala seperti iktikaf sehari semalam. Itu hak apa hoax? Banyak ibu-ibu tak bisa jawab kan? Kenapa? Mereka sudah banyak share. Yang laki-laki pula men-share. Siapa yang menyerahkan harta bendanya untuk suaminya dan setuju suaminya nikah sekali lagi, surgalah balasannya. Itu hak apa hoax? Banyak tak bisa menjawab kan? Oleh sebab itu maka mesti berilmu. Masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Anak saya pesantren Pak Ustaz. Dulu Ustaz Fadil Rahmi, Ustaz kita yang dari pesantren Darul Arafah, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah Ikapda. Di mana mereka sekolah? Tuh di Medan sana. Dari Banda Aceh, Loksmawi ke Medan. Kalau sudah libur mereka pulang, baru pulang lagi ke Biren, ke Banda Aceh, ke Loksmawi, ke Sabang. Begitulah jauhnya mereka sekolah. Bukan tanggung, bengkak biji mata mak melepas anak. Sampai ke pesantren Darul Arafah melihat kasur tipis setipis kulit bawang. Di rumah spring bed 2 lapis. Sampai di pesantren menangis mak menengok kasur anak. Ikut makan siang di kantin pesantren, menengok cabai 1 ember. Di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, digiling, di blender, kasih gula merah. Pedas nak, pedas nak. Sampai di pesantren, jangankan biji, batangnya di blender. Di rumah disendokkan nasi, tambah nak. Mau gulai apa? Mau udang, mau ikan, mau kecap. Di pesantren mana ada? Sini, lewat. Lepas. Ini, lepas. Tak ada basa-basi. Tapi rupanya gemblengan pesantren itulah yang membuat kami hari ini menjadi orang. Kalau tidak mungkin dah jadi hantu kami sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz Somad tu cerita pesantren macam tamat pesantren aja dia. Betul, memang saya tak tamat. Makanya kalau ikatan alumni pertemuan saya tak datang, tak pede saya. Berapa kali diundang, datang ya. Saya ada undangan ceramah. Berapa tahun Ustaz Darul Arafah? Setahun. Lari, tak studi banding aja. Dan kami punya ikatan pula. Kalau mereka yang tamat-tamat itu ada ikatan alumninya, kami pun ada juga. Namanya Ikatan Studi Banding Darul Arafah. Ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Nah, saya masuk geng itu. Yang penting pernah di pesantren. Nanti kalau ditanya malaikat, pernah pesantren? Pernah. Berapa lama? Pernah lah. Jadi Ustaz, orang tua menyerahkan anak. Aku tak sanggup menjaga engkau. Pagi, petang, siang, malam aku kerja. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Maka kau kuserahkan ke pesantren. Ustaz, Buya, Abu, Kiai, ini anakku, tolong didik ya. Ya. Setelah itu total serahkan. Tanggung-tanggung 6 tahun di Darul Arafah. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Satu lagi bahasa isyarat. Kalau bahasa Indonesia dicatat. Pagi-pagi bangun, datang namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, membawa batang sapu rotan. Kom, pick up, tangan, serasuh. Tiba-tiba saya pulang dari masjid, kawan saya ada satu tak sholat subuh. Saya tanya, kok tak dipukul Syekh tadi? Tidak. Kenapa? Pas mau dipukulnya, aku bilang aku junub. Pandai pula. Saya tak berani membohongi Syekh.
macam-macam. Yang paling tak enak pas sedang makan lah, santrinya 1.800. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua di rumah, Allah malaka suntuk, awak tegak ngantri waktu ini. Tegak lah. Menengok nasi jauh menitik air. Begitu sudah dekat mau nyendok nasi, azan Isya. Sana, pergi, masjid, bro, izhab ilal masjid, izhab ilal masjid. Pergilah ke masjid. Itulah solat yang paling tak khusyuk. Allahu Akbar, nampak ikan sama sayur. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung menyerbu dapur, ngantri lagi. Begitu dapat, langsung diletakkan di meja, langsung makan. Lampu mati. Kawan mulai melempar kepala ikan. Lepas saja. Ini serangan ni. Masuk Ustaz, hidup lampu balik. Gundul. Ustaz kena? Enggak. Tak ada laki-laki, tak ada perempuan. 1.800 santrinya laki-laki semua. Laki-laki. Nengok perempuan seminggu sekali, hari Ahad. Itu pun nenek-nenek menjenguk cucu. Tapi rupanya kalau jarang nengok perempuan, nenek-nenek pun cantik. Alhamdulillah. Sekarang alumni itu berhasil semua. Waktu saya ceramah ke Lampung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya anak pesantren Darul Arafah, sekarang menjadi polisi di Lampung. Saya mau jumpa sama Ustaz. Nanti di hotel mana tinggal, saya akan datang. Jumpa berpeluklah kami, Masya Allah. Ceramah saya ke Batam, datang lagi alumni. Hampir setiap tempat rupanya sudah merata alumni dari Medan, tersebar kemana-mana. Kenapa? Orang tua ikhlas mendidik anak. Ini sekarang banyak orang tua tak ada melepas anak. Anak diletakkan istilah ketiak. Bau ketiak lah anak. Didik. Lebih baik menangis sekarang, lebih baik nangis sekarang berpisah dengan anak daripada 20 tahun akan datang menangis. Kenapa? Karena anak pecandu narkoba, karena anak pezina, karena anak hamil sebelum masanya. Na'udzubillah. InsyaAllah anak-anak kita selamat dari ini semua, insyaAllah. Kalau dia sudah belajar agama, dia tidak mudah untuk dipicu, dihasut dengan hoax, berita hoax. Dia paham. Sekarang anak-anak yang tak belajar, dikomporin aja dengan nabi palsu, goyang imannya. Siapa nabi ente? Nabi saya namanya Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Nih ada ayat baru. Mana dia? Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nama yang terakhir itu Nabi bukan Muhammad tapi Ahmad. Ini dia. Goyang dia juga ya. Nah itulah pengikut Ahmadiyah. Gara-gara mengatakan Nabi terakhir Ahmad. Tapi kalau anak kita di pesantren tahu dia Nabi terakhir adalah Ahmad. Tidak tahu Nabi Muhammad itu namanya banyak. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Al-Hami, Al-Aqib, Al-Hashir. Itu nama Nabi Muhammad semua. Abul Qasim, namanya banyak, orangnya satu, goblok. Sama macam orang sekarang. Nama kau siapa? Abdul Somad. Dicari di internet loh, rupanya Anton. Bisa nama banyak. Oleh sebab itu maka jangan ketahui orang hanya satu nama saja. Nama Nabi itu banyak, ente yang tak tahu. Kalau anaknya paham agama, apalagi kalau dia diajari debat, dia bisa debat. Siapa tadi nama Nabi terakhir? Ahmad. Jadi kalau gitu semua yang bernama Ahmad bisa ngaku Nabi. Iya, kalau gitu setelah Ahmad ada lagi Nabi terakhir. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Iza jaa Nasrullah. Kalau gitu setelah Nasrullah ada lagi Nabi terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Inilah Nabi terakhir. Mudah dia mendebat. Kenapa? Karena dia paham ilmu, belajar mantik, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Di pondok-pondok pesantren dayah-dayah di Aceh belajar kitab kuning. Kenapa tadi Ustaz kasih contoh Darul Arafah? Jauh, sedang jauh pun dikejar orang, apalagilah dayah di daerah Aceh ini. Maka tuntutlah ilmu. Mazhabnya Syafi'i,
fikihnya kitab-kitab mazhab Syafi'i. Belajar mereka dari mulai I'anatul Talibin sampai Mahalli, sampai Rawdatul Talibin, sampai Majmu' Syarah Muhazzab. Itu merubah ada di kepala para abi-abi kita, para ulama-ulama kita, para tuan-tuan guru kita. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Apa itu tasawuf itu? Jangan pakai tasawuf. Tasawuf itu pensucian hati, bersihkan hati dari hasad, riya, sum'ah, takbur, busuk hati. Ingat, penyakit-penyakit zahir itu gara-gara penyakit batin. Kalau dijaga hati, insya Allah badan kita sehat. Itu pesan A'agim. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Saya tanya sama dokter, Pak dokter ya, kenapa orang tidak minum susu, tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum gula, kok gula darahnya naik? Kenapa jantung koronernya naik? Kenapa diabetes mellitusnya naik? Kata dokter, sebenarnya bukan faktor makanan Ustaz, terus faktor psikologis. Bahasa dokter ini lembut, psikologis. Bahasa kita ini busuk hati. Apa yang paling bahaya? Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Maka jangan kasih nama anak hasidin. Ini asal buka Quran, nanti ya Allah, mana ayat yang terbuka itulah nama anakku. Tuh, hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin kalau ada kesamaan nama. Itu ada niat menyinggung. Dan jangan mudah tersinggung. Biasanya orang cepat tersinggung, cepat mati. Balik dari undangan, tiba-tiba jantung berdetak tak tentu arah, muka pucat, bapak tak sampai hati melihat ibu sakit. Lalu kata dia, panggillah dokter. Assalamualaikum Pak Dokter, saya datang ke rumah bini saya. Paginya datanglah dokter membawa balon kecil warna hitam. Habis itu dilepas. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kenapa? Ini 180/150. Sikit lagi gol. Tadi ada makan daging kambing? Tidak. Ada makan soto kambing? Tidak. Ada makan gulai kambing? Tidak. Ada makan sop kambing? Tidak. Loh, kok bisa naik? Rupanya bukan salah kambing. Kata kambing, bukan salah aku, kata dia. Jadi yang salah apa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Kawan tuh pula pakai gelang emas besar. Sebentar, jam berapa ya? Ayo kita pulang yuk. Dia tak tahu di sana ada orang sedang sakit hati. Asal dia tengok itu, ya Allah. Ya, mau balik bang tak tahan. Maka jangan pakai gelang besar-besar. Di samping merusak hati orang, juga maling matanya tajam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dia pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Dan yang paling bahaya, orang yang punya gelang besar, cincin besar, subang besar, anting besar, kalau dia mati, siapa yang ngambil? Ada banyak yang senyum kan? Mereka lah yang mengambil itu untuk nikah sekali lagi. Tapi jangan gara-gara ini lalu Ustadz Somad, Ustadz provokator. Kami sejak dengar ceramah Ustadz tak ada lagi kedamaian. Nah, saya tak mau besok pagi bapak nanya, Bu, mana teh manis? Buat aja sendiri. Rupanya baru tahu aku mengapa mata kau tajam menengok ini selama ini ya. Bukan itu maksudnya. Nyesal pula saya buka kaji ini.